Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berjumpa lagi pada video tutorial MATLAB Android, dan kali ini kita akan membahas tentang matriks dan vektor pada MATLAB Android. Terlebih dahulu kita buka dulu aplikasi MATLAB Android-nya. Oke, kita sudah berada pada MATLAB Android, command window. Kali ini kita akan bekerja pada M-file. Jadi terlebih dahulu kita buat satu file ya pada M-file. Kita pilih file, kemudian klik tanda tambah, pilih new file. Misalnya nama file yang akan saya buat adalah vektor underscore dan underscore matriks. Nah, kita klik create. Oke, kita sudah punya satu jendela M-file dengan nama filenya adalah vektor dan matriks. Nah, sebelum kita bekerja pada MATLAB, selalu dipastikan kita membersihkan workspace-nya dan command window-nya. Kita dengan menggunakan perintah clear dan CLC, kita enter. Nah, untuk yang pertama kita mau buat, misalnya kita akan membuat sebuah skalar ya, saya beri keterangan dulu persen skalar. Jadi tulisan persen skalar ini tidak mempengaruhi hasil output ya, hanya sebagai keterangan aja apa yang akan kita kerjakan di setiap langkahnya. Misalnya kita mau buat skalar dengan nilai 5 dan skalarnya saya beri nama A. Jadi A sama dengan 5 tanda titik koma. Saya akhiri dengan tanda titik koma. Kita run coba ya. Kita panggil pada jendela komennya A. Enter. Oke, sudah muncul nilai skalar yang kita inputkan tadi pada M-file, yaitu A sama dengan 5. Kita kembali lagi pada jendela M-file kita. Nah, selanjutnya coba kita akan membuat vektor baris. Saya beri keterangan dulu, vektor baris. Enter. Misalnya vektor barisnya saya beri nama B sama dengan, nah, untuk menginput vektor atau matrik kita gunakan kurung siku. Vektor baris ini penulisannya adalah ke samping ya, menjulur ke samping. Misalnya vektor barisnya adalah 1 spasi 2 spasi 3. Misalnya ini vektor baris. Ada 3 elemennya. Kurung siku. Akhiri dengan tanda titik koma. Kita coba run. Nah, kita panggil tadi vektor barisnya namanya B. Enter. Nah, ini sudah muncul vektor baris yang kita inputkan tadi 1, 2, 3. Kembali lagi ke M-file. Kita mau buat sekarang vektor kolom. Persen. Saya kasih keterangan dulu ya, vektor kolom. Saya enter, misalnya vektor kolomnya kita beri nama C ya, sama dengan kurung siku. Misalnya elemennya 4, 5, 6. Vektor kolom ini kita penulisannya ke bawah ya. Jadi untuk pindah baris dari baris pertama ke baris kedua itu diberikan tanda titik koma. Misalnya 4. Nah, kemudian baris kedua titik koma 5, baris ketiga 6. Kemudian kurung siku, titik koma. Nah, kita run. Nah, pada jendela komen ini kita panggil vektor kolom C. Enter. Nah, sudah muncul vektor kolom yang kita buat tadi. Kita kembali lagi ke M-file. Kita enter. Nah, selanjutnya misalnya kita membuat matrik ya, matrik. Keterangan dulu, matrik. Enter. Misalnya matriknya namanya D ya, sama dengan, nah, jangan lupa kurung siku untuk menginput matrik elemen-elemennya. Misalnya matrik yang saya mau buat ukuran 2 kali 2.
Artinya ada dua baris, ordonya ya, ada dua baris dan dua kolom untuk matriks D. Jadi misalnya elemen pada baris pertama 1, 2, 1 spasi 2, pindah baris kedua berarti titik koma, 4 spasi 5, akhiri dengan kurung siku, titik koma. Coba kita run. Nah, pada comment window kita panggil matriks D, enter. Nah, sudah muncul matriks D 1, 2, 4, 5. Kita kembali ke M file. Begitu juga kalau kita mau buat matriks ukuran misalnya ukuran 3 kali 3, berarti di sini kalau ukuran 3 kali 3 kita tambahkan misalnya 1, 2, 3, kemudian di sini misalnya 4, 5, 6. Nah, karena baris ketiga berarti titik koma dulu, baru lanjutkan penulisan elemen untuk baris ketiga, misalnya 7, 8, 9. Seperti itu. Jadi untuk pindah baris gunakan tanda titik koma. Ini saya hapus. Oke. Nah, selanjutnya misalnya kita mau melakukan operasi transpose ya. Kita mau cari transpose matriks. Saya beri keterangan dulu persen. Transpose. Saya enter. Misalnya kita mau cari transpose dari vektor baris B. Saya beri nama BT, artinya B transpose. Sama dengan B, sintaks untuk mencari transpose, tadi vektor barisnya namanya adalah B. Nah, transposnya adalah tanda petik. B, petik. B, tanda apa namanya, tanda kutip 1 ya. Oke, kemudian titik koma, enter. Sekalian ya kita cari transpose dari vektor kolom C. CT sama dengan C aksen. Titik koma, kemudian transpose dari matriksnya, matriks D. Namanya misalnya DT, D transpose. Sama dengan D aksen, titik koma. Kita run. Nah, yang pertama kita panggil dulu B transpose. Tadi namanya apa? BT. Enter. Nah, tadi pada vektor baris yang kita input sebelumnya, yaitu vektor B. Nah, dia penulisannya adalah sebaris ya. Nah, pada B transpose ini penulisannya menjadi kolom. Artinya transpose adalah perubahan dari vektor baris menjadi vektor kolom dan begitu juga sebaliknya. Misalnya kita panggil vektor kolom tadi C menjadi CT. Nah, dari kolom menjadi baris. Begitu juga untuk yang transpose dari matriks D. Nanti pada hasil transposnya, misalnya kita panggil dulu DT. Nah, tadi 1, 2 ini adalah baris pada matriks D. Nah, setelah kita transpose pada DT, baris 1, 2 menjadi kolom pada DT. Nah, itu untuk operasi transpose. Kita kembali ke M file. Saya enter. Nah, sekarang kita coba buat penjumlahan ya, penjumlahan. Saya tulis dulu keterangan penjumlahan, misalnya penjumlahan vektor. Nah, ingat bahwa pada penjumlahan vektor atau penjumlahan matrik, kita dapat menjumlahkan dua buah vektor atau dua buah matrik yang memiliki ukuran ordo atau dimensi yang sama. Karena nanti hasil penjumlahannya pun dengan dimensi, hasilnya adalah dimensi yang sama. Nah, misalnya saya beri nama hasil penjumlahannya adalah sum. Ya, sama dengan
yang akan saya jumlahkan, misalnya vektor B. Kalau B dan C ini kita tidak bisa jumlahkan karena dimensinya berbeda atau ordonya berbeda. Jadi yang bisa kita jumlahkan B dengan CT ya, C transpose. Misalnya B ditambah C transpose, C aksen. Nah, titik, koma. Kemudian misalnya lagi saya mau jumlahkan, saya beri nama sum 1 sama dengan yang B transpose kita jumlahkan dengan C karena memiliki dimensi yang sama. Kita run. Oke, sudah kembali ke comment window. Kita panggil tadi penjumlahan yang pertama dengan nama sum. Enter. Nah, ini adalah hasil penjumlahan antara vektor B dan C transpose. Kemudian penjumlahan yang kedua kita panggil sum 1. Nah, ini adalah penjumlahan vektor kolom C dengan transpose dari B. Ya, hasilnya juga menjadi vektor kolom ya karena dimensinya harus sama. Kita kembali lagi ke M-file. Nah, selanjutnya coba kita jumlah kita buat perkalian ya. Kita perkalian. Misalnya perkalian vektor dot. Ya, vektor dot. Kita enter. Nah, misalnya saya beri nama E sama dengan ya, untuk sintaks yang digunakan untuk perkalian vektor dot, vektor titik. Jadi dot ya, sintaksnya dalam kurung. Kemudian misalnya saya mau kalikan B dengan CT transpose dari vektor C. Tutup kurung, titik, koma. Nah, coba kita run lagi. Nah, kita panggil tadi E. Enter. Nah, untuk perkalian vektor dot, hasilnya adalah sebuah skalar ya. Kita kembali lagi ke M-file. Kita buat sekarang untuk perkalian vektor cross ya, perkalian vektor cross ya, perkalian silang. Misalnya namanya saya beri nama F sama dengan, nah operasi yang kita gunakan adalah sintaksnya adalah cross. Kalau tadi sintaksnya adalah dot, kalau vektor dot. Vektor cross sintaksnya adalah, perintahnya adalah cross dalam kurung. Misalnya yang kita mau kalikan adalah B dan CT. Tutup kurung, titik, koma. Sama ya, kalau pada E tadi perkalian titik, B dengan CT menghasilkan sebuah skalar. Sekarang kita coba lihat hasilnya apa jika kita kalikan dengan menggunakan cross antara B dan C transpose. Kita run. Kita panggil tadi hasil E ya, sebuah skalar 32, kita panggil F. Enter. Oke, hasilnya menjadi vektor baris ya. Karena di sini kalau perkalian vektor cross itu kan menjadi dimensinya ya, sesuai dengan dimensinya. Kalau tadi di sini ada pada vektor vektor B dan vektor C transpose dimensinya adalah 3, maka hasil perkalian crossnya juga dimensinya adalah 3. Oke, sekarang coba kita lanjut, kita kembali ke M-file. Nah, sekarang yang selanjutnya yang akan kita buat, misalnya kita mau gabungkan beberapa vektor. Menggabungkan beberapa vektor ya. Saya enter. Misalnya
saya mau bentuk satu vektor baru namanya G, di mana G ini adalah penggabungan antara B dan C transpos. Jadi kurung siku B dan spasi kemudian CT, kurung siku lagi, titik koma. Oke, kemudian saya bentuk lagi misalnya H, ya, H sama dengan penggabungan antara vektor B transpos dan C misalnya, kurung siku titik koma, enter. Misalnya satu lagi ya, I, kita mau bentuk si I ini, di mana si I ini adalah penggabungan vektor B dan vektor C. Tutup kurung siku, akhiri tanda titik koma. Coba kita run ya. Wah, ada pesan errornya ya untuk I. Pesan error untuk I. Dimensi dari dimensi dari operasi yang kita minta pada I ini tidak konsisten. Artinya kita tidak dapat menggabungkan vektor B dan vektor C. Nah, kita coba panggil dulu untuk G. Enter. Nah, ini kita sudah gabungkan tadi ya, antara vektor B dan vektor CT. Ya, keduanya merupakan vektor baris, jadi kita bisa gabungkan tadi elemen dari vektor B adalah 1, 2, 3, kita gabungkan dengan elemen dari vektor CT, C transpos 4, 5, 6. Coba kita panggil H. H menjadi vektor kolom, karena yang kita gabungkan vektor kolom BT dan vektor kolom C. Kita enter. Nah, ini jadinya seperti ini ya. Jadi ada dua kolom. Yang 1, 2, 3 adalah tadi vektor B transpos dan 4, 5, 6 adalah vektor kolom C. Nah, untuk I, coba I ya, kita enter lagi. Oh, hasilnya seperti ini ya. Error ya. Karena kita tidak dapat menggabungkan dua buah vektor yang yang berbeda dimensinya. Oke, itu tadi beberapa operasi matrik ya. Dan cara penginputan, jadi ini tadi ya skalar, kita sudah membuat skalar, kemudian bagaimana menginput vektor baris, bagaimana menginput vektor kolom, menginput matrik, kemudian operasi transpos, penjumlahan vektor, kemudian perkalian vektor titik, vektor cross, dan bagaimana menggabungkan beberapa vektor. Mudah bukan? Oke. Nanti akan kita lanjut lagi pada tutorial MATLAB Android berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.